Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Mari di pagi yang sangat berbahagia ini kita selalu senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi hari ini Allah masih menghidupkan kita kembali. Kita pikir tadi malam ketika kita membaca doa Bismikallahumma ahya wa amut hanta temeli tang baca doa bedah. Tapi alhamdulillah Allah masih membangunkan kita pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah bangun kita pada pagi hari ini bangun dalam keberuntungan. Artinya setelah kita bangun kita memujinya di masjid yang kita banggakan ini. Masih banyak di sana itu orang yang belum bangun. Tapi percayalah jamaah sekalian, suatu hari nanti kita akan bangun dari tidur yang panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hidup kita ini sebuah kehidupan yang beruntung. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para ulama mutaqaddimin mutaakhirin dan yang mu'tabar, guru-guru kami, hadirin sidang jamaah subuh, pencinta subuh, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di atas permukaan bumi ini tidak terlepas daripada proses perjalanan waktu. Allah menciptakan waktu itu merupakan sebuah perjalanan kehidupan manusia dari satu fase ke fase yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dari masa bayi menjadi kanak-kanak, kanak-kanak remaja, remaja dewasa, tua, hidup mati. Itu semua berjalan dengan proses waktu. Maka jamaah yang mulia, bila mana kita tidak pandai menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan menelan kita. Dan tiba akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini, kita dalam keadaan menyesal. Waktu inilah yang membuat kita hidup bahagia. Karena waktu itulah kita bisa hidup celaka. Maka selama kita mampu memanage waktu, mampu mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena itu pada pagi ini 15 menit 20 menit ke depan lewat syiar subuh, kita akan melihat bagaimana mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tertipu dengan waktu. Tadi
kita sudah membacakan ayat Al-Quran. Saya pikir ayat ini sudah familiar dengan kita. Sebanyakan kita sudah hafal. Di mana Allah bersumpah dengan waktu. Dengan kalimat wal asri. Wal asri itu adalah sebuah kalimat sumpah. Karena diawali dengan huruf waw sumpah. Demi masa. Banyak Al-Quran yang Allah mulai dengan kalimat sumpah. Wasyamsi waduhaha. Ini menunjukkan bahwa pernyataan Allah itu bukan sebuah statement seperti manusia, bukan. Memang benar-benar rugi manusia itu. Demi masa, demi waktu. Pernyataan yang benar-benar. Banyak juga manusia membuat statement itu hanya di bibir. Apalagi sudah musim-musim kampanye, supaya mendapat kursi panas, itu statementnya bagus-bagus. Pernyataan-pernyataan yang memang menjanjikan, tapi sesungguhnya itu adalah kebohongan besar. Maka kita jangan tertipu. Demi masa, demi waktu. Ada yang mentafsirkan demi waktu asar. Dua-dua benar. Demi masa. Innal insana lafi khusrin. Allah pakai lagi dengan kalimat inna. Sesungguhnya manusia itu rugi. Rugau. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu dari Nabi Adam sampai manusia kiamat. Banyak sekali. Tujuan Allah ciptakan itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Kalau bukan karena itu, tidak diciptakan Allah. Lebih mangal ke pegat lumur mendang. Lebih mangal ke pegat kambing mendang oleh Allah. Nah manfaat dipaju oleh orang, kecuali orang darah tinggi. Kalau hanya dibuat manusia ini toh dalam dunia ke pegat. Gebi jabatan oleh Allah dengan jabatannya haik dah pedang agama Allah. Gebi peng-ngempengnya kedaya haik dah membangun agama Allah. Gebi kekuatan oleh Allah malah meruntuhkan agama Allah. Kepa manusia yang rugi. Nyoming anai mengalir ke lu. Asai kakrus hai mengalir. Kamu urung ming anak pahli lo yo. Bekai le. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Karena tujuan manusia diciptakan untuk beribadah. Tapi nyatanya dalam kehidupan ini manusia lost dari ibadah. Kenapa? Ditipu oleh waktu. Lalai kita dengan dunia ini sehingga lupa beribadah. Ibadah tidak hanya solat seperti subuh pagi hari ini, tidak itu saja. Nah urang ladung gelet semayang musalab-salab, akai bro macolok-colok. Nah, apa tiga harga semayang, nama salah ngan semayang. Karena kalau orang sudah salatnya benar, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Pasti itu. Tapi kita sembahyang, gejak kena, gejak gede, habis gejak. Akai Masya Allah. Itu perlu diingatkan. Akhlak itu di atas, fauqa ilmi. Hancurnya suatu bangsa itu karena rusaknya akhlak. Hancurnya sebuah komunitas, sebuah rumah tangga, masyarakat, itu akhlak. Hancur Islam uronyo karena akhlak manusia agak ledum. Coba lihat Indonesia ini berapa banyak Islam. Luar biasa banyak Islam.
Tapi karena akhlak orang Islam itu tidak ada lagi, maka hancur agama. Baca sejarah hancurnya Spanyol. Apakah Islam sudah berkurang? Banyak. Tapi akhlak manusia karena wate taprah ulai urang la mulainya peng memenuhi dibi. Sehingga rusak. Para pejabat sudah gila harta jabatan demi jabatan. Dia agama pun dijual. Bila perlu menyujukan Nabi itu salah. Yang penting long memenang itu. Terus bandingkan nian kah manusia. Kah kembali. Maka rugo datang. Habis pengulai betul itu. Banjak du bak kedai. Baby haba mangat lewere. Oh ma bere. Uranya orang Islam. Draw sendiri nak relay. Tidak lagi tahu mana musuh. Mana kawan. Mana lawan. Tak tahu lagi. Karena semua pada KTP Islam. Bersih lagi kata ini musuh orang Aceh. Jadi Acehnya ada nama anak KTP ya orang Aceh mana. Tapi Aceh yang sesungguhnya yang mana? Islam itu banyak. Islam yang sesungguhnya mana? Enggak tahu lagi. Dalam masjid ini aja boleh enggak tahu Islamnya mana nih. Yang mana Islam yang benar? Kapan kita tahu? Nyan, wate kebuka baje. Oh, kapala. Rupanya Islam bencong lagu. Nyan baru ada depan. Di awalnya nak tahu kita. Jamaah, kembali kepada ayat tadi. Maka manusia rugi. Itu pernyataan Allah. Yang tidak rugi illalladzina amanu. Yang tidak rugi kata Allah pengecualian yang pertama amanu. Beriman kepada Allah. Nyai hana rugo. Kembali seperti tadi. Teman deh urung imannya. Iman yang benar itu adalah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman itu menurut hasil dialog malaikat dengan Nabi Muhammad ketika seorang malaikat bertanya, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ma huwal iman? Ma huwal Islam?" Dijawab. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Maka dijawab, iman itu adalah kamu percaya kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang ahad. Allahus samad. Allah lam yalid. Allah walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu, Tuhan itu. Allah mana? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, kan? Tapi lihat hari ini, semua orang percaya Tuhan. Agama Islam, Tuhanmu Allah. Allah itu di mana? Di langit, ingat. Itu sudah melenceng. Tuhanmu di mana? Tuhan saya, ya di langit ya. Di langit ketujuh. Ini bertentangan dengan ilmu ketauhidan. Maka orang itu belum beriman. Memang enggak paham iman. Atau memang konsep imannya seperti itu. Tuhan itu yang memiliki mata, tangan, kaki, bisa berjalan-jalan, terbang-terbang. Itu salah. Karena Tuhan bukan makhluk. Begitulah kira seterusnya. Itu masuk mending. Tapi ada lagi orang yang memandang semua Tuhan itu sama. Ini lebih parah lagi. Itu mending. Mungkin paham teori teologinya Mu'tazilah. Memandang. Kenapa mereka mengatakan Tuhan berkaki? Karena Tuhan sendiri menyatakan aku berdiri. Aku melihat dengan mataku. Maka orang-orang salaf, mereka tidak mentakwilkan Al-Quran. Ulama salaf tidak mentakwilkan Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran, ya udah.
Tuhan itu kekal. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu itu fana. Yang hana fana wajhun, wajah Tuhan. Itu kan kalimat-kalimat fisika, kalimat nyata. Ya sudah begitu. Itu mending seperti itu. Mereka tidak mentakwilkan apa kata Al-Quran. Tapi ulama khalaf mentakwilkan. Makna takwil memalingkan makna yang sebenarnya kepada makna yang layak pada Tuhan. Itu makna takwil. Makna sebenarnya wajhun, wajah. Itu makna sebenarnya. Bahasa Arab semua sama. Buku kamus bahasa Indonesia pun lihat itu artinya bahasa Arab. Tapi ketika kita mengatakan Tuhan itu bermuka, nampak seolah-olah siapa cantik wajah Tuhan dengan wajah saya. Tuhan putih apa hitam? Tuhan itu kira-kira putih kudanya. Jadi akan terbayang Tuhan mengarah kepada makhluk. Maka ulama khalaf memalingkan makna wajah kepada makna zat. Yang kekal siapa? Zat Tuhan. Selesai masalah. Orang beriman, nak mengimankan lagi ya Tuhan. Mandung Tuhan betul. Pada ini cowok. Dan di negeri ini sudah ada itu, sudah ada orang. Dan apabila ini tidak ditolerir oleh pemerintah, negara kita ini akan hancur nih. Bahaya sekali ini. Bahaya sekali ini. Sesungguhnya musuh yang paling berbahaya di dunia ini adalah orang yang merusak tatanan hidup umat beragama. Ku bahaya ini. Bukan orang di masjid bahaya, orang salat enggak bahaya. Tapi orang yang menyebarkan berita hoax, orang yang mengatasnamakan sesuatu agama tapi bukan yang sebenarnya. Ini berbahaya sekali. Bisa membangkitkan kemarahan umat. Dan ini harus ditertibkan. Jika tidak, kita khawatir kan bangkit orang-orang yang tidak menerima keadilan seperti ini. Di negeri kita sudah mulai. Tidak perlu kita sebut. Itu apa kita sebut orangnya. Ini orang yang mencampur adukkan keimanan dengan kebatilan. Kemudian yang mulia, hadirin sekalian. Iman yang benar lagi bukan hanya kepada Allah saja. Nabi. Kita harus mempercayai para rasul. Rasul itu banyak. Kita sebut yang biasa sajalah. 25. Jangan 300 lebih. Para nabi itu 124.000. Banyak. Katakanlah yang terakhir saja kita kupas. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jangan disamakan dengan manusia-manusia biasa. Beliau manusia, makan, minum, punya mata, punya kaki, sama. Tapi ada yang tidak sama. Artinya apa? Perkataan beliau itu hadis. Yuha. Perbuatan Nabi itu hadis. Fi'li. Bud Nabi. Bud tuto. Im Nabi. Nyahdi. Fi'li qawli. Takriri. Nyahdi. Uronyo naureng dipertanyakan tuto Nabi. Itu belum tentu Nabi Muhammad benar itu. Mungkin dia itu lagi galau hari itu. Ada orang ini belum beriman kepada Rasul. Mbak ketayo kana. Kalau ada orang yang menyatakan seperti itu salah ini. Ini merusak keyakinan orang. Karena perkataan Nabi itu hadis. Ada orang yang berani mengatakan, "Geronte betul Nabi Muhammad, kadang si mumang Pak Mudai." Nabi tidak seperti itu. Karena Nabi maksum dijaga oleh Allah. Dipelihara perkataannya, dipelihara perbuatannya, dipelihara semua tindak tanduknya dipelihara oleh Allah. Tapi ada agama yang mengaku Islam, Nabi Muhammad diragukan. Nabi Muhammad memerintahkan kita beribadah haji ke Baitullah sesuai dengan firman Allah, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Yang perintah
rumuhnya ke rumuh katanya. Hijjul bait al-bait Mekah. Kanci kampai, kanci mahi, kanci landak, kanci jantung. Yang betul itu Mekah al-Mukarramah. Dan ditegaskan lagi oleh hadis Nabi. Maka kalau ada agama-agama yang mengatakan haji, kaji kena uji kampai, uji landak, ini ajaran tidak benar. Harus ditolerir ini. Karena bisa marah umat Islam sedunia, bukan Indonesia saja. Ini harus dilaksanakan. Karena umat Islam, siapapun mereka, baju apapun yang dia pakai, boleh saja berbeda warna. Ketika Tuhan sudah dihina, ketika nabinya sudah dihina, ketika agamanya sudah dihina, dia itu rela mati dia. Itu umat Islam. Dan itu wajib. Wajib harus dilakukan. Kalau sudah pada konsep seperti itu. Namun kita menghimbau pada seluruh umat Islam, khusus yang ada di Aceh, kita tetap harus hati-hati, waspada. Jangan-jangan ada orang-orang yang coba sengaja memecah belahkan umat untuk kepentingan 2024. Maka kita tetap berdoa kepada Allah, yakinkanlah Allah akan membantu kita. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Inna dina 'indallah Islam. InsyaAllah. Kemudian yang mulia, hadirin jamaah subuh. Ansip nyor sang 15 minit Bapak Haji Mawardi. Lu leke BU tri. Percaya kepada malaikat Allah. Itu orang yang tidak merugi. Percaya kepada malaikat. Malaikat itu tidak terlihat, dia makhluk gaib. Ada malaikat ini sebelah kanan kiri, ada ini malaikat. Ada orang yang juga mengkhawatirkan tentang eksistensi malaikat. Kemudian percaya kepada hari kiamat. Sampai untung baik dan untung jahat. Jamaah yang mulia. Ini iman. Jadi yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang beriman dengan benar. Yakin kepada Allah. Mengimani kepada Allah. Dan tidak hanya cukup dengan perkataan. Amantu billah wa bima qala Allah. Amantu bir rasul wa bima qala rasul. Menyekat dapat ke Allah yang diperintah oleh Allah pubut. Menyekat dapat ke Rasul yang diperintah Rasul pubut. Kalau tidak seperti itu namanya belum beriman dengan sebenarnya. Dan ini banyak sekali. Di masjid kita yang ada sembahyang. Wate kita yang tasuk baje di luar kahanale atalam sembahyang yang kada mendung. Buno katakan dalam solat, qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kerana ya Allah kan wan litre dua kanto bang kenang baje kreh bang kenang pol pentikre. Rupanya kan lillahi rabbil alamin, lil fulus walil butun. Katalah. Artinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan tidak sesuai. Belum. Dan ini banyak sekali terjadi. Jamaah yang mulia, yang kedua, wa amilus salihat, beramal saleh. Amanu wa amilus salihat. Ini dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Amanu wa amilus salihat. Tidak amalus salihat, tidak amanu. Amanu wa amilus, beramal saleh. Amal saleh ini banyak. Kalau kita bagikan dalam bentuk dua bagian besar. Pertama, amal saleh yang berhubungan dengan Allah, vertikal. Salat, puasa, perintah Allah itu. Ada juga amal saleh, kesalehan sosial sesama manusia. Itu amal saleh, membantu orang lain, menghilangkan sifat-sifat dengki, iri. Itu perbuatan baik. Beramal saleh. Kita punya kekuatan, lewat kekuatan itu kita lakukan kebijakan-kebijakan untuk agama Allah, amal saleh. Dan amal itu lebih banyak daripada orang yang bangun subuh.
Orang yang melakukan kebenaran, kebajikan, memberikan kebijakan-kebijakan yang baik, bermanfaat bagi orang demi agama Allah, pahalanya lebih besar dia daripada orang bangun 24 jam subuh. Kenapa? Karena manfaat ini pribadi, ini kesalehan personal. Saya bangun pagi subuh, Allahu Akbar. Jam 3 bangun, Allahu Akbar, saleh. Saleh pribadi, guna ada bangun surga tidak alun. Tapi orang di luar sana berbuat amal saleh untuk umat, untuk masyarakat. Nyani ganyan berarti tak bangun surga kan tidak. Napa kangen? Gad orang je ngang deu. Ini salah pemahaman orang. Ingat saya karuh dulu kaji benda. Allahu Akbar. Go urusan go gede. Di samping ngam cerit-cerit gede. Itu belum. Harus juga wa'amilus salihat, beramal saleh dalam arti amal saleh sosial. Dan nekalan martabat orang yang peraya oleh Allah itu orang yang berbuat baik kepada manusia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Tidak sempurna iman kamu, tidak sempurna. Kenapa? Karena kamu belum mencintai orang lain seperti mencintai dirimu sendiri. Banyak masyarakat tertindas dengan kebijakan kita yang seharusnya kita berikan kemudahan. Ini malah kita lakukan sesuatu yang membuat mereka menderita. Terkadang itu nggak boleh juga. Jamaah yang mulia, amal saleh itu intinya adalah sekecil apapun kebajikan yang kita lakukan bermanfaat bagi manusia, itu amal saleh. Sebaliknya, amal yang tidak saleh, keburukan, sesuatu yang kita lakukan bertentangan dengan agama, tidak bermanfaat kepada manusia, itu keburukan. Membuang sampah di jalan, itu kebaikan. Apa namanya? Mengangkat sampah di jalan, kebaikan. Membuang sampah di jalan, keburukan. Ino mbak sepanjang jalan, ino nawo ino, nya ino nawo ino. Lewat tu dah bro dum. Urang bro bak jalannya desa. Yang cukup palau, yang cukup saya, aku pihak bak ulai jari dak pada ku. Ci ke Honda. Kena. Pam getik. Nya cukup malah. Cukup berat malah. Bantawa sama yang subuh. Upiah bak ulai. Ijari dak. Kebaikan yang orang kali acok jari dak. Terang uwi, una, pam getik. Dosa. Membuang sampah sembarangan. Dosa. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Maka menyana orang menggejak gejok bro dikrek, gejok duro sini amal saleh. Kan mudah sekali. Maka oleh karena itu jamaah yang mulia, sehubungan dengan memasuki tahun baru 1445 Hijriah, kita melakukan revitalisasi total, renovasi. Revitalisasi yaitu nyala, payah robah total. Dalam konteks apa? Hubungan dengan Allah. Dalam konteks apa? Dalam konteks hubungan dengan manusia. Dalam konteks apa? Dalam konteks ibadah. Secara makna umum. Baik yang berhubungan dengan manusia maupun dengan Allah. Harus kita lakukan sebuah perubahan. Maka esensi substansi sebuah tahun Islam itu, sebuah tahun baru itu adalah melakukan perubahan. Kalau tidak, kita akan terjebak dengan firman Allah tadi, termasuk orang-orang yang rugi di dunia, rugi di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita semua menjadi orang-orang yang menang, beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam bisawab wa ilaihi ma'ab. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.